Halo Sobat Kompas TV, hari ini kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 13 Februari 2025. Berita pertama, Hakim Tunggal Ju Yamto menolak pra-peradilan yang diajukan pemohon Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penolakan itu dibacakan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 13 Februari 2025. Permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto dianggap kabur atau tidak jelas. Hakim menilai seharusnya permohonan kubu Hasto tersebut diajukan dalam 2 bentuk gugatan pra-peradilan. Mengabulkan eksepsi dari termohon, 2 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Ju Yamto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1A khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Berita kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Harvey Mois bersalah melakukan tindak pidana korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara 300 triliun rupiah. Hasil putusan banding menyatakan hukuman Harvey Mois diperberat menjadi 20 tahun. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Teguh Haryanto pada Kamis 13 Februari. Harvey Mois dihukum membayar denda sebesar 1 miliar rupiah atau diganti pidana penjara selama 8 bulan. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Berita ketiga, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan KLB Partai Gerindra melahirkan 5 keputusan. Salah satunya adalah Prabowo Subianto tetap menjadi Ketum Gerindra periode 2025 hingga 2030. Keputusan diambil dalam momen Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. DPC DPD meminta agar Pak Prabowo kembali ditetapkan menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Dan Pak Prabowo tadi kita tanya, kalau itu permintaan kader, permintaan partai, keputusan partai, beliau terima. Akhirnya kita tetapkan beliau menjadi Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030. Kongres meminta kepada beliau agar Partai Gerindra dalam Pilpres 2029 bersedia dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk periode kedua. Nah, itu dia Sobat Kompas TV, 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Isa Malia Putri, pamit undur diri, sampai jumpa.